fuck my lord. You might fuck my lord. You might call my lord. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. No retaliate. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Kita tahu kan kalau Boruto episode 202 nanti akan sangat hype. Terutama di preview kita melihat bagaimana Sasuke pergi ke koordinat yang diberikan oleh Sai. Suatu koordinat yang unik, dan bagi teman-teman yang sudah baca manganya, koordinat itu adalah dimensi milik Jigen. Di dimensi itu, nantinya Sasuke akan menemukan dua fakta. Yang pertama tentang Jubi, dan yang kedua tentang simbol para Otsutsuki. Di versi manga, yang terungkap dari simbol itu baru Kaguya, Momoshiki, Kinshiki, dan Ishiki. Tapi apakah dua simbol yang rusak juga akan dibahas? Nah, itu memang masih jadi misteri, tapi kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Seperti yang saya katakan, di preview Boruto episode 202 nanti sudah menunjukkan betapa episode ini wajib kita tonton dan tidak boleh terlewatkan. Kita sudah melihat Sasuke akhirnya masuk ke koordinat yang diberikan oleh Sai. Kalau teman-teman baca manganya, koordinat itu memang sengaja ditanamkan oleh Amado. Amado ternyata diam-diam memasukkan koordinat itu dalam data. Dia pun bersama dengan Kashin Koji menyusun rencana pengkhianatan yang rapih. Dimulai dengan Amado memanfaatkan keinginan sekaligus rencana pengkhianatan Victor yang sebenarnya ingin membawa Kawaki ke dalam pesawat miliknya untuk tujuannya sendiri. Sambil berpura-pura polos, Amado mengikuti instruksi Jigen untuk menggunakan pesawat Victor. Lalu dia pun berkoordinasi dengan Kashin Koji. Kashin Koji ternyata juga sudah memasukkan katak kecilnya yang bisa meledak di dekat baling-baling pesawat itu. Tujuannya tentu agar Kashin Koji tinggal meledakkan katak itu dari jarak jauh. Berangkatlah pesawat itu dengan membawa muatan yang diinginkan Jigen ke suatu koordinat yang kebetulan akan melewati perbatasan Konoha. Nah, di sini Victor sudah membuat pesawat itu bisa berkamuflase, sehingga harusnya pesawat itu tidak akan terlihat ketika terbang di atas langit Konoha. Semuanya awalnya berjalan mulus sampai tiba-tiba pesawat itu meledak, dan parahnya meledak di dekat Konoha. Pesawat itu pun ternyata diledakkan Kashin Koji dari jauh. Alhasil jatuhnya pesawat itu memicu shinobi Konoha datang. Dari sini rencana Amado dan Kashin Koji pun berjalan lancar. Selain Kawaki ditemukan dan dibawa ke Konoha, koordinat yang disematkan Amado pun berhasil diekstrak oleh Konohamaru. Nah, cukup dengan latar belakang ceritanya. Sekarang kita lanjut ke Sasuke lagi. Sasuke sudah datang ke dimensi Jigen, dan di situ Sasuke berada di podium dengan di sampingnya ada tebing tinggi dan 6 simbol yang memperlihatkan para Otsutsuki. Simbol-simbol itu antara lain simbol untuk Kaguya, Momoshiki, Kinshiki, dan terakhir adalah simbol Ishiki, serta 2 lagi yang masih misteri. Skip dulu masalah simbol, kita akan melihat nanti Sasuke juga menemukan Jubi, yang merupakan Jubi yang berbeda dibandingkan dengan Jubi yang ada di bumi. Sebenarnya terlihat sekali perbedaan kedua Jubi itu, terutama dalam hal gigi. Jubi milik Ishiki atau Jigen memiliki gigi rapi dan bukan berantakan seperti Jubi di bumi. Jubi ini juga masih dalam bentuk paling dasarnya, yang menandakan Jubi ini belum sempurna. Dan terungkap, untuk membuat Jubi sempurna dan siap menjadi pohon Shinju, harus terlebih dahulu diumpankan seorang Otsutsuki ke dalamnya. Jubi milik Jigen ini dikurung dan ditahan dengan banyak sekali tongkat hitam. Walaupun belum sempurna, tapi cakranya sangat besar dan bisa diserap oleh Jigen untuk keperluannya. Sekarang kita kembali ke simbol di tebing ya. Urutan simbol itu juga memperlihatkan kasta para Otsutsuki. Kita melihat jika simbol Kaguya, Momoshiki, dan satu Otsutsuki misterius sejajar, yang menandakan mereka satu level. Itulah mengapa Kaguya pada dasarnya sebanding dengan Momoshiki dan satu Otsutsuki misterius itu. Nah, di bawah Momoshiki kita melihat simbol Kinshiki, yang menandakan memang Kinshiki itu adalah bawahannya Momoshiki. Walaupun sebenarnya Kinshiki adalah ayah angkat dari Momoshiki. Dan memang seperti itu. Untuk Otsutsuki misterius, ternyata ada lagi bawahannya. Nah, yang unik, di atas simbol Kaguya ada simbol milik Ishiki Otsutsuki alias Jigen. Ternyata memang Ishiki ini adalah pasangan Kaguya, dan secara kasta, Ishiki lebih tinggi daripada Kaguya. Itulah mengapa terungkap jika rencana awal Kaguya dan Ishiki adalah mengumpankan Kaguya kepada Jubi agar berubah menjadi Shinju, di mana itu adalah takdir Kaguya, mengingat Kaguya lebih rendah posisinya dibandingkan dengan Ishiki.
Dari simbol ini dapat diambil kesimpulan jika Ishiki adalah Otsutsuki tertinggi yang pernah turun ke bumi. Sekarang kita akan bahas tentang dua simbol misterius yang rusak. Siapakah dia? Well, saya memang berharap Otsutsuki itu akan diungkap nanti di episode 202. Tapi untuk sementara ini mari kita berspekulasi. Kita tahu jika selain keempat Otsutsuki itu, ada lagi satu Otsutsuki yang sudah turun tapi sudah mati. Dia adalah Urashiki Otsutsuki. Mungkinkah salah satu simbol itu adalah milik Urashiki? Menurut saya sangat mungkin. Nah, jika benar itu adalah Urashiki, kira-kira posisi Urashiki di simbol yang mana? Apakah setara Momoshiki atau setara Kinshiki? Jika kita lihat bagaimana Urashiki bergerak selama hidupnya dan interaksinya dengan Momoshiki, ditambah kekuatan yang dimilikinya, membuat saya berpikir jika Urashiki ini ada di simbol atas, setara Momoshiki. Alasannya, dari segi pergerakan Urashiki ini bergerak sendiri dan tidak ikut Momoshiki. Ini menandakan dia tidak terikat aturan sebagai bawahan Momoshiki. Beda dengan Kinshiki yang kemana-mana manut sama Momoshiki. Yang kedua, Urashiki ini memanggil Momoshiki dengan sebutan senpai atau senior, yang menandakan Momoshiki adalah seniornya Ishiki. Tapi Urashiki tidak menyapa Kinshiki sama sekali, dan seperti tidak menganggapnya, yang menandakan Kinshiki secara kasta juga masih di bawah Urashiki. Dan yang terakhir kekuatannya, Urashiki memiliki 3 jenis dojutsu istimewa. Pertama adalah Byakugan, kedua adalah Rinnegan Tomoe, dan ketiga adalah Rinnegan Biru. Kalau kita bandingkan, yang punya lebih dari satu dojutsu saat ini hanyalah Momoshiki, Urashiki, Kaguya, dan Ishiki. Tapi Ishiki berbeda karena dia punya satu dojutsu spesial yang tidak dimiliki 3 Otsutsuki lainnya, yaitu Mata Dharma Wheel atau 8 Pet atau 8 Pet. Sedangkan Kinshiki hanya punya satu dojutsu saja, yaitu Byakugan. Ini menandakan level Urashiki setara dengan Momoshiki dan Kaguya, di mana mereka masih di bawah Ishiki, sekaligus menandakan Urashiki di atas Kinshiki. Nah, jika asumsi saya benar, jika satu simbol misterius yang bagian atas adalah Urashiki, lalu siapa yang bagian bawahnya? Nah, di sini misterinya. Harusnya ada lagi satu Otsutsuki setara kastanya dengan Kinshiki yang mendampingi Urashiki. Banyak sekali yang mengatakan itu adalah Toneri. Di sini saya akan jawab jika itu jelas bukan Toneri. Karena kalau teman-teman lihat, Toneri itu bukan Otsutsuki utama sama sekali. Toneri adalah keturunan Hamura Otsutsuki, di mana Hamura sendiri adalah anak Kaguya dan Tenji. Hamura saja bukan Otsutsuki murni atau Otsutsuki utama, karena hasil mantap-mantap Otsutsuki dan manusia. Apalagi kalau Toneri, yang jelas-jelas adalah keturunan Hamura. Lagi pula Toneri itu memang sudah berumur panjang, tapi dia baru lahir setelah era Hamura. Jadi di sini Toneri saya coret, karena jelas bukan dia ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada spekulasi lagi kalau Toneri adalah pasangan Urashiki. Jika bukan Toneri, lalu siapa? Bisa jadi Otsutsuki bawahan Urashiki ini adalah Otsutsuki yang mengikuti Kaguya dan Ishiki turun ke bumi, sama seperti Momoshiki dan Kinshiki ternyata diikuti oleh Urashiki. Dan kalau teman-teman ingat, kan Kaguya setelah turun, ternyata pohon Shinju sudah terbentuk di bumi. Pertanyaannya, Otsutsuki mana yang diumpankan ke Jubi sehingga jadi pohon Shinju? Kalau Ishiki jelas bukan, karena Ishiki ternyata masih hidup walaupun sekarat. Memang ada bagian tubuh Ishiki yang terpisah, karena saat dia dihianati Kaguya, dia terbelah menjadi 2. Bagian atas masih hidup, bagian bawahnya entah kemana. Bisa jadi bagian bawah Ishiki diumpankan ke Jubi oleh Kaguya. Tapi bisa jadi juga Kaguya mengumpankan Otsutsuki bawahan Urashiki itu untuk Jubi, sehingga Jubi bisa berubah jadi Shinju. Kenapa saya berpendapat seperti ini? Alasannya, karena Otsutsuki sekalipun bisa mempengaruhi kualitas pohon Shinju. Tentunya, semakin bagus Otsutsuki, maka semakin sempurna pohon Shinju itu. Mungkin Kaguya memang mengorbankan bagian bawah dari Ishiki, tapi pohon Shinju yang akan tercipta tidak akan sempurna. Beda urusannya kalau Kaguya mengumpankan full tubuh Otsutsuki ke dalam Jubi, pasti pohon Shinju yang tercipta akan berkualitas sangat baik. Dan faktanya, pohon Shinju yang tercipta di bumi sangat baik kualitasnya. Itulah mengapa pohon itu bisa menghasilkan banyak sekali buah cakra. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan, kemungkinan Kaguya memang mengorbankan Otsutsuki bawahan Urashiki itu ke dalam pohon Shinju itu, sehingga membuat Otsutsuki itu sudah tidak ada bahkan sebelum era manusia memiliki cakra. Itulah alasannya kenapa dua simbol itu juga tidak pernah diperlihatkan lagi dan tidak pernah diungkap.
Mungkin saja karena memang para Otsutsuki-nya sudah mati sehingga tidak perlu lagi dibahas. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.